Olah rasa. Olah rasa adalah suatu proses latihan yang menempatkan perasaan sebagai objek utama dari pengolahan atau latihan. Fungsi latihan olah rasa dapat membangun kejujuran rohani dan pembebasan rohani dari hal-hal yang mengikat dan membatas. Berikut contoh latihan olah rasa yang dilakukan. Konsentrasi dengan cara mengosongkan pikiran dan memusatkan pikiran pada suatu objek. Pengindaran, yakni kemampuan tubuh dalam merespon atau bereaksi terhadap berbagai hal. Kepekaan rasa, yakni penghayatan batin atau menghadirkan keterampilan mengendalikan permainan emosi. Imajinasi, yakni kemampuan dalam mencipta daya hayal sebagai hasil kepekaan ingat emosi dari kehidupan sehari-hari. Ruang. Pengertian ruang dalam seni teater adalah tempat bermain peran dengan lingkup peralatan dan set dekorasi yang dihadirkan pada pentas. Tempat bermain ini dapat dilakukan di lapangan kelas atau tempat khusus. Ruangan ini harus dihidupkan oleh pemain. Contoh, teknik di dalam mengisi dan menghidupkan ruang bagi seorang pemain dalam kemampuan merespon kepekaan, yakni blocking atau pembagian wilayah, moving atau pergerakan dan perpindahan tempat, business, yakni tindakan atau upaya menanggapi terhadap peran yang dibawakan dengan bantuan peralatan tangan, dan leveling, yakni pengaturan tinggi rendah pemain dalam ruang pentas. Ya, kali ini kita masuk lagi ke sesi sapa pendengar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada pendengar yang mau bergabung bisa ke 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897 7884 884 ya. Atau misalnya ada teman-teman juga yang mau bergabung di YouTube kita, bisa komen di YouTube yang baru ini, ada di RRI Palembang ya teman-teman ya. Karena kita belum melihat adanya komen di YouTube yang baru, jadi kita lanjutin lagi nih teman-teman. Katanya Meka sama Amira mau nyanyi nih ya. Iya. Ayo kalau gitu boleh. Ayo kita bernyanyi bersama teman-teman agar pikiran kita semakin segar dan teman-teman juga terhibur.
coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Wow. Aku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Oh, bisa. Nah, ada. Ya, itu tadi penampilan dari Meka, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal dengerin Amira lagi nih. Ya, silakan Amira. Menonton teater hujan. Karya Inyoman Wirata. Menonton teater hujan. Seekor burung entah bernama apa. Suaranya seperti mengetuk pintu. Tahu yang tersedia adalah sesaji. Haturan hati pagi. Sekeping roti memanggilnya datang, lalu membawa terbang. Kata, telah engkau sayapkan olehmu sepasang pergi yang basah. Kerumunan suara televisi tetangga, terhisap pohon. Pohon seperti pertapa tua berjanggut air. Pelabuhan cinta di daunnya mengibar bendera suci. Sempurna meredam dendam. Sejenak pergi jauh melempar sauh. Langit hamil tua menuju Desember. Besok bulan bagai perahu sabut. Berlayar di langit hanya sekali tiba di kalender November. Hujan datang membawa kesuburan. Burung datang mengambil roti sesaji. Burung utasan langit dan lusa utusan lain datang meminang, dan kehilangan menjadi sederhana, sebab disambut dengan senyum. Kapan engkau meminangku, Tuan? Pelajarilah anak-anak agar bisa menyambut dengan senyum. Toh tak seperti pohon, tercabut hingga akar, sebab silsilah dan sejarah menanggung hidup
keturunan. Bagus banget kamu baca puisi ya, Almira. Makasih Meka. Ini tuh puisi yang syarat makna loh. Puisi ini mengandung cerita tentang pertunjukan alam, hujan, burung, dan siklus alam. Mengajak pendengar memahami sebuah peristiwa yang terjadi selama hujan turun. Nah, sekarang kita bernyanyi lagi yuk. Ini tuh pernah jadi soundtrack film loh dan digemari banyak penonton. Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman. Pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Ingatlah semua lelah takkan tersisa. Usah kau takut pada keras dunia, akhir tak akan ada akhir. Doaku agar kau selalu ingat bahagia meski dalam hidup tak baik saja. Nyanyian ini bukan sekedar nada, ku ingin kau mendengarnya dengan hatimu, bukan telinga. Ingatlah ini bukan sekedar kata,
Agar lebih jelas tentang seni peran, kita bahas juga perbedaan seni peran di teater dan film ya. 1. Interaksi dan hubungan antar aktor. Dalam teater, para aktor berinteraksi langsung dengan penonton dan rekan mereka di atas panggung. Mereka harus memperhatikan komunikasi dan emosi nonverbal untuk mengungkap karakter mereka. Sementara itu, dalam film, aktor berinteraksi dengan kamera dan fokus pada detail kecil dari gerakan dan ekspresi wajah. Karena mereka ditangkap dalam shoot reverse shoot. Yang kedua, reaksi terhadap penonton. Dalam teater, seorang aktor dapat merasakan dan merespon langsung reaksi penonton dalam setiap pertunjukan. Mereka dapat mengubah permainan mereka berdasarkan interaksi tersebut. Namun, dalam film, aktor tidak dapat merasakan reaksi penonton secara langsung saat mengambil gambar. Mereka perlu mengendalikan sutradara dan editor untuk memutuskan bagaimana reaksi penonton akan ditampilkan di layar. Kemudian, skala dan energi. Teater biasanya memiliki skala yang lebih besar dan memerlukan energi yang lebih tinggi daripada film. Keberhasilan seorang aktor dalam teater sering bergantung pada kemampuannya mengisi ruang. Film. Keberhasilan seorang aktor dalam teater sering bergantung pada kemampuan mengisi ruang dengan suara dan gerakan mereka. Di sisi lain, dalam film, aktor dapat menggunakan ekspresi wajah dan gerakan yang lebih halus karena kamera dapat menangkap detail-detail kecil tersebut. 4. Pemotretan dan ulang. Dalam teater, setiap pertunjukan unik dan tidak bisa diulang. Setiap interaksi antara aktor dan penonton hanya terjadi dalam satu momen tersebut. Namun, dalam film, adegan dapat direkam berulang kali hingga sutradara mendapatkan hasil yang diinginkan. Hal ini memberikan kemampuan untuk mengulang atau meningkatkan kinerja. Nah, itulah pembahasan kita tentang seni peran, baik di teater maupun di film. Dan walaupun dari cara penyajiannya yang berbeda, seni peran baik dari teater maupun film menuntut kecermatan pemainnya saat memerankan tokoh cerita. Juga menuntut kecermatan sutradara dan timnya dalam mengatur jalan cerita saat berlangsung. Ya, saatnya tanya jawab nih ya. Jadi untuk Meka nih, apakah Meka pernah belajar vokal di sanggar? Pernah Pernah. Apakah juga pernah belajar mendongeng? mendongeng, pernah. Pernah juga belajar mendongeng ya. Tapi kalau bermain teater itu di acara apa Meka? Waktu teater Sriwijaya kemarin. Teater Sriwijaya. Kapan itu? Udah berapa bulan yang lalu. Berapa bulan yang lalu ya. Siapa saja yang ikut main waktu itu? Ada Bebita, Mika, sama siapa lagi ya? Sama ada teman-teman yang laki-laki juga. Oh, sama teman-teman laki-laki juga ya. Nah, apa pesan untuk teman-teman di rumah agar giat belajar teater? Seru, bisa dapat banyak teman, terus bisa bersosialisasi dan lain-lain. Oke, kalau buat Amira nih, apakah Amira pernah bermain film pendek? Pernah dong kak. Malahan Amira juga pernah main film di bioskop. Oh, pernah ya. Apa judul film pendek yang pernah Amira mainkan? Buku catatan Norma, Rumah untuk Naira, dan Tiba-tiba Detektif. Oh, bersama siapa saja bermain film pendeknya Amira? Ada teman acting, ada juga teman dari rumah nenek, dan teman-teman yang lainnya.
Bagaimana nih cara Amira mengingat setiap dialog yang diucapkan saat bermain film pendek? Jadi Amira ngeliat dulu dari naskahnya itu, kan ada kayak teksnya gitu, terus Amira hafalin. Kalau sudah hafal, Amira bakalan tes diri Amira sendiri dengan cara kayak menutup naskahnya, terus Amira ucapin. Apa pesan Amira untuk teman-teman agar gemar bermain peran? Jangan pernah berhenti berkarya, karena berkarya bisa meningkatkan kreativitas kita, teman-teman. Yang paling penting adalah kita menggali kemampuan kita, tak kenal lelah, belajar dan berkarya. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman perjumpaan kita. Nanti kita sambung lagi ya dengan cerita kita yang baru, serta tetap di dunia anak Pro 4 RRI Palembang. Selamat Hari Tato Sedunia dan Hari Film Nasional. Saya Mecara Putri. Saya Amira Elia Sabrina. Semoga cerita kami kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, serta terus semangat belajar dan gali potensi diri. Salam dari kami, salam anak Indonesia. Ya, berarti sekian dulu ya perjumpaan kita, karena nggak terasa kan udah 1 jam, hampir 1 jam ya bersama kita di dunia anak ini. Terima kasih banyak untuk Meka Aura Putri dan Amira Elia Sabrina yang sudah berbagi cerita seru dan pengalaman hebat nih tentang seni peran. Kalian keren banget. Semoga dari obrolan hari ini adik-adik di rumah juga jadi makin berani, makin percaya diri dan nggak takut untuk mencoba hal baru ya. Ingat, semua anak tuh hebat dan punya bakat masing-masing. Kak Yawan pamit dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan Dunia Anak di RRI Pro 4 Palembang. Sampai jumpa lagi di minggu berikutnya dengan cerita yang lebih seru. Tetap ceria, tetap semangat dan terus berkarya ya adik-adik. Dadah, sampai jumpa.